Shalom PBI yang dikasihi oleh Tuhan. Di nama Tuhan kita kembali dalam ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau membukakan hati kami, membaca hati kami, sehingga pada waktu kami belajar firman Tuhan, firman-Mu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami menjadi wanita-wanita yang terus berdampak bagi kerajaan Allah, dan hidup kami bermanfaat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami belajar firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari satu tokoh di dalam perjanjian baru, yang mana perempuan ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Nats yang akan kita baca yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 dimulai dari ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Di situ perikopnya berjudul Paulus di Filipi. Ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, demikian jauh firman Tuhan sudah kita baca. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita belajar dari seorang tokoh yaitu Lydia. Ya, Lydia ini kalau di kisahnya itu adalah seorang penjual kain ungu. Kain ungu itu termasuk barang yang mahal harganya, ya. Jadi Lydia ini adalah salah satu tokoh wanita yang dipakai oleh Tuhan, ya. Dia penjual kain ungu yang ada dari kota Tiatira, salah satu kota di Filipi, ya. Di kota Filipi itu merupakan salah satu kota yang termasuk kota industri dan perdagangan, ya. Termasuk dia adalah orang yang mapan hidupnya, seorang yang kaya raya, tetapi memiliki satu sifat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu murah hati. Ya, dituliskan di dalam ayatnya yang ke-15 tadi. Ya, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bicara tentang kemurahan hati yang dimiliki oleh seorang Lydia, ya, seorang yang kaya raya tetapi memiliki hati untuk bermurah hati, ya. Jadi ada banyak hal yang dia kerjakan, yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan, membantu, menolong para rasul-rasul, ya, sehingga dia dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Nah, kali ini kita akan belajar sifat dari Lydia, yaitu murah hati. Kalau kata murah hati itu di dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu punya pengertian
mudah memberi, baik hati, ya, tidak pelit. Nah, itu arti-arti katanya, penyayang, pengasih, yaitu arti dari kata murah hati, ya. Namun kita akan melihat bagaimana arti di dalam firman Tuhan kata murah hati ini. Kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Ini bicara tentang buah roh yang harus dihasilkan oleh seorang Kristen, yang orang percaya, ya, tidak kekristenan itu tidak dicapai secara instan, tetapi harus ada proses. Untuk memiliki satu kemurahan hati, kebaikan, kasih, itu harus ada proses yang harus dilewati oleh setiap orang percaya. Nah, kali ini kita akan belajar dari kata kemurahan, ya. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, di situ ada salah satu kata kemurahan, ya. Nah, kemurahan hati di dalam firman Tuhan di Alkitab salah satu punya pengertian, yaitu tidak berdiam diri saat melihat orang lain dalam keadaan susah, ya. Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, keadaan yang kita hadapi sekarang ini menjadikan kita agak sulit kadang-kala di dalam ekonomi kita, ya. Mungkin kebutuhan anak kita yang sekolah, 1 minggu harus beli pulsa data, 1 minggu harus habis berapa ratus ribu, ya. Penambahan kebutuhan ini kadang-kala mempersulit kita, ya. Yang kita akhirnya berpikir bagaimana supaya kita bisa mengerjakan, mengelola berkat Tuhan dengan cakap, dengan baik, ya. Nah, di dalam firman Tuhan, kata murah hati ini berarti orang itu tidak berdiam diri saat orang lain membutuhkan. Berarti tetap kita dalam keadaan situasi apapun, kalau ada orang lain yang membutuhkan, kita tetap menjadi tangan yang di atas, yang bisa memberi kemurahan, kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itu arti kata dari kemurahan hati yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tidak kuasa untuk meninggalkannya. Contohnya seperti ini, ya. Artinya mungkin ibu-ibu ingat kisah seorang Samaria yang baik hati, ya. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan itu di dalam kitab Lukas pasal 10 dimulai ayat 25, ya. Itu kisah dari seorang Samaria yang baik hati, ya. Ada 3 orang ketika melihat orang dalam selesai istilahnya dirampok, dianiaya, tergeletak, terus kemudian ada 3 orang lewat. Yang pertama adalah imam. Imam ketika melihat orang itu menderita, dia lewat saja. Terus kemudian yang kedua adalah orang Lewi. Ketika dia juga melihat hal yang sama, dia cuma lewat saja. Tetapi yang ketiga adalah orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Ketika dia melihat hal demikian, dia tidak meninggalkannya, tetapi dia mau membantu. Dia tidak mau meninggalkan orang itu dalam keadaan tergeletak, menderita, tetapi dia membantunya, dia membersihkan lukanya, kemudian dia membawa ke penginapan, bahkan kebutuhannya dicukupi oleh orang Samaria itu, ya. Jadi arti dari kemurahan hati yaitu kita tidak bisa meninggalkan orang dalam penderitaannya, kita ikut terlibat di dalamnya, membantu, ya. Nah, itu hal yang saya maksudkan dari arti murah hati yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesediaan untuk menerima dan memaafkan. Ini bicara tentang pengampunan. Orang yang punya murah hati ketika orang saudara, temannya, keluarganya bersalah, dia banyak hal memberikan arti kata maaf, ya. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tetapi memberikan maaf kepada orang tersebut, ya. Nah, kemudian hal yang lain yaitu tindakan yang tulus, tidak pernah mengungkit apa yang sudah pernah dilakukan. Ini adalah orang yang bermurah hati. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Lydia memiliki salah satu sifat murah hati tadi yang terus dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa, menolong pekerjaan Tuhan, yang membantu rasul-rasul di dalam
mengabarkan pengabaran Injil ya. Dan saya percaya Ibu biarlah kehidupan kita menjadi orang-orang, menjadi wanita yang memiliki kemurahan hati seperti yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan kita juga sulit, tetapi kita percaya ketika kita memberi itu tidak akan pernah menjadikan kita miskin, tetapi saya percaya justru di saat seperti itulah Tuhan akan membukakan berkat bagi kita sekalian. Maka murah hati biarlah ada di dalam kehidupan kita ya. Kita terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Miliki sifat murah hati itu sehingga hidup kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan, renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah firman ini termeterai di dalam hati kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya sekedar belajar mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukannya. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Apapun profesi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.